Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Etika Profesi. Sebelum kita lanjut ke materi, yuk kita kenalan dulu bareng kelompok kami. Yang pertama, Puput Puspitasari. Yang kedua, Warta Sudarmawan. Dan yang ketiga, Kenserika. Dan yang terakhir, Sinta Nur Aisyah. Indikator pembahasan materi yang akan kami bahas yang pertama, ranah profesi kependidikan, yang kedua, pengertian guru dan tenaga kependidikan profesional, yang ketiga, pengertian profesi dan prinsip-prinsip profesionalitas. Guru memiliki peran yang sangat esensial bagi mutu pendidikan di Indonesia, karena guru menjadi salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran, di samping kurikulum dan sarana prasarana. Semakin guru menguasai kompetensi, maka mutu pendidikan di Indonesia juga akan meningkat. Tenaga kependidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yaitu sebagai berikut. Pertama, tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan penguji. Yang kedua, tenaga pendidikan terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih. Tenaga kependidikan itu dapat dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, tenaga pendidik, terdiri atas pembimbing, penguji, pengajar, dan pelatih. Yang kedua, tenaga fungsional pendidikan, terdiri atas penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang kependidikan dan pustakawan. Yang ketiga, tenaga teknis kependidikan, terdiri atas laboran dan teknisi sumber belajar. Yang terakhir, tenaga pengelola satuan pendidikan, terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. Guru bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, konselor, bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang keempat, pamong belajar bertugas dan bertanggung jawab menyuluh, membimbing, mengajar, melatih peserta didik. Tugas dan tanggung jawab tenaga kependidikan. Nah, pemimpin satuan pendidikan memiliki tugas yaitu mengelola suatu pendidikan pada pendidikan formal ataupun non-formal. Lalu untuk pemilik bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan non-formal. Pengawas bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan, pembinaan pada satuan pendidikan anak usia dini, jalur formal, satuan pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tenaga perpustakaan bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan. Lalu untuk teknis laboratorium bertugas dan bertanggung jawab membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan profesional. Guru bermakna sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan peserta didiknya. Peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pengertian profesi dan prinsip-prinsip profesionalitas. Hartward M. Vollmer dan Donald L. Mills, profesi merupakan sebuah jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual. User Usman mengatakan bahwa guru merupakan suatu profesi yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru.
Menurut Jajonegoro tahun 1998 bahwa profesionalisme dalam suatu jabatan ditentukan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program pendidikan keahlian atau spesialisasi. Di dalam UU nomor 14 tahun 2005, prinsip-prinsip profesi guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Dengan demikian, jelas bahwa profesi guru merupakan sebuah profesi yang hanya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh seorang yang dipersiapkan untuk menguasai kompetensi guru melalui pendidikan atau pelatihan khusus. Untuk itu, jabatan guru sebagai profesi seharusnya mendapat perlindungan hukum untuk menjamin agar pelaksanaannya tidak merugikan berbagai pihak yang membutuhkan jasa guru secara profesional.